058. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari ekonomi internasional, yaitu ada ruang lingkup dan teori perdagangan internasional. Nah, untuk yang pertama, ini kita mungkin akan bahas tentang konsep dasar dari perdagangan internasional itu sendiri. Nah, konsepnya sendiri itu adalah memulai dari manusia. Terus manusia itu merupakan makhluk hidup yang tidak jauh dari yang namanya ekonomi, terutama mengenai kebutuhan itu baik secara jasa maupun itu barang. Tidak ada negara di dunia yang mampu hidup sendiri, termasuk dalam mencukupi kebutuhan rakyatnya. Mungkin ada beberapa negara yang dapat memenuhi kebutuhannya dalam negeri yang dapat dilakukan dengan memproduksi barang-barang atau jasanya secara mandiri. Namun, tidak mudah hal ini oleh satu negara tersebut. Pasti suatu negara itu membutuhkan serta dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Beberapa hal yang menjadi alasan seperti kemajuan ilmu pengetahuan, ketersediaan bahan dan sebagainya. Yang itu karena menyebabkan kita membutuhkan bahan serta dari negara lain dalam memenuhi kebutuhan perekonomian suatu negara. Dan apabila hal ini sudah terjadi, maka perlu adanya kerjasama antar negara agar dapat saling memenuhi kebutuhan. Baik, untuk yang kedua ini kita ada pengertian dari perdagangan internasional. Pengertian internasional sendiri itu adalah kerjasama antara negara atau lebih dalam hal memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, pengertian lainnya dapat diartikan sebagai kerjasama atau kesepakatan ekonomi antara penduduk negara suatu dengan negara lainnya yang dapat berupa individu dengan individu, individu dengan negara ataupun pemerintah, ataupun negara dengan negara tersebut. Untuk yang ketiga itu kita ada teori-teori perdagangan internasional. Buat teori-teori perdagangan internasional sendiri kita itu ada dua. Yang pertama itu ada teori keunggulan mutlak dan absolut. Yang kedua itu ada teori keunggulan komparatif. Mungkin untuk yang pertama tentang teori keunggulan mutlak atau absolut sendiri itu dikemukakan oleh Adam Smith, di mana ia berpendapat bahwa teori keunggulan mutlak ini dijelaskan sebagai kondisi di mana suatu negara dapat menghasilkan atau memproduksi barang atau jasa itu lebih banyak dibandingkan dengan para pesaingnya dengan mengeluarkan biaya yang lebih rendah dalam produksinya sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, untuk selanjutnya itu ada teori keunggulan komparatif. Teori ini itu dikemukakan oleh seorang yang bernama David Ricardo. Dalam teori ini muncul untuk mengatasi kelemahan dalam teori keunggulan absolut, di mana negara yang tidak memiliki keunggulan absolut berbeda nasibnya dibandingkan dengan negara yang memiliki keunggulan absolut. Menurutnya, negara yang tidak memiliki absolut tetap dapat berkontribusi dalam perdagangan internasional dengan cara melakukan spesialis pada produk-produk yang dihasilkannya di negara tersebut. Selain itu, keunggulan komparatif akan muncul ketika negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa dengan mengeluarkan biaya tenaga kerja yang lebih murah. Adapun manfaat dari ekonomi internasional tersebut terhadap ekonomi nasional itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada membina hubungan yang baik antar negara. Yang kedua ada terciptanya spesialisasi. Yang ketiga ada tingkat kemakmuran negara itu terus meningkat. Terus yang keempat ada mengurangi jumlah antar negara. Terus yang kelima ada memperluaskan efek. Yang keenam atau yang terakhir ini adalah harga-harga barang itu cenderung lebih stabil. Dalam perdagangan internasional sendiri itu mesti ada yang namanya keuntungan sama kerugian ya. Terus mungkin untuk yang keuntungan dalam perdagangan internasional sendiri itu ada pemasokannya semakin melimpah dan bervariasi. Terus yang kedua harganya tentu akan lebih murah. Yang ketiga itu akses pasarnya lebih luas. Yang keempat harga jualnya itu tentu pasti lebih baik. Yang kelima ada peningkatan produktivitas dan inovasi. Terus yang keenam itu ada alokasi sumber daya yang lebih efisien. Serta yang ketujuh itu ada spesialisasi produksi.
Yang kedelapan ada mengurangi kekuatan monopoli. Nah, yang kesembilan yang terakhir ini ada pertumbuhan ekonomi itu akan lebih tinggi dan berkesinambungan. Nah, itu dari keunggulan perdagangan internasionalnya. Terus kalau dari kerugiannya sendiri itu ada yang pertama ya, itu ada penutupan industri dalam negeri. Yang kedua itu tingkat penganggurannya juga mungkin akan lebih tinggi. Terus yang ketiga itu munculnya risiko nilai tukar. Yang keempat ada inflasi impor atau imported inflation. Yang kelima ada efek penurunan guncangan ekonomi. Nah, yang terakhir itu ekonomi domestik. Sedikit materi dari ruang lingkup perdagangan internasional serta teori-teorinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.